Bab 1. Gerbang yang tidak boleh dilewati. Langit Banyuwangi sore itu berwarna tembaga. Matahari yang hampir tenggelam meneteskan cahaya merah ke sela pepohonan, menciptakan siluet aneh di jalanan menuju Alas Purwo. Mobil tua yang dikendarai Raka berhenti di depan gerbang kayu besar bertuliskan Taman Nasional Alas Purwo, wilayah terlarang setelah senja. Raka menatap papan itu cukup lama. Jadi, ini tempatnya? Tanya Sinta, sahabatnya sejak SMA, sambil membuka kamera digital. Raka mengangguk. Menurut catatan kakekku, benda itu dikubur di sekitar pura tua di dalam hutan ini. Mereka tidak sendirian. Ada juga Doni, mahasiswa antropologi yang percaya bahwa Alas Purwo bukan sekadar hutan, tapi gerbang dunia gaib yang menyimpan sisa-sisa kerajaan Majapahit terakhir. Doni mengeluarkan peta lusuh. Kalau benar kakekmu pernah bekerja di proyek penggalian ini tahun 1960-an, bisa jadi ada peninggalan berharga. Tapi, ia menatap ke arah pohon besar di ujung jalan. Kita harus hati-hati. Penduduk sekitar bilang, kalau sudah dengar suara gamelan dari arah dalam, jangan sekalipun menoleh. Sinta tertawa kecil. Kamu ini percaya mitos, Don. Namun tawanya berhenti begitu angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Suara seperti lonceng kecil terdengar samar dari kejauhan. Raka menelan ludah. Mungkin cuma suara dari pura, katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi jari-jarinya gemetar saat menyentuh rantai di gerbang itu. Ia membuka kunci gembok dengan linggis kecil. Pintu kayu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang seperti jeritan makhluk tua yang sudah lama terkunci. Di balik gerbang, kabut mulai turun, tebal dan dingin. Langit gelap total, meski jam baru menunjukkan pukul 6:10. Sinta menyalakan senter. Cahaya menembus kabut hanya sejauh 2 meter. Raka, bisiknya, kenapa rasanya ada yang memperhatikan kita? Doni diam, menatap pepohonan yang bergerak perlahan tanpa angin. Sebuah bayangan besar melintas di antara batang pohon, terlalu cepat untuk bisa dikenali. Lalu terdengar suara dari dalam hutan. Suara gamelan, lembut namun menyeramkan, mengalun dari arah timur. Dan seolah ada yang berbisik di telinga mereka bertiga. Kalian tak seharusnya datang ke sini. Bab 2. Suara dari tanah. Kabut makin pekat. Sinar senter Sinta terasa sia-sia, tak mampu menembus kabut putih yang menggantung di udara seperti tirai basah. Raka berjalan paling depan, menandai batang-batang pohon dengan kapur putih. Biar gak nyasar, katanya lirih. Tapi entah kenapa, setelah beberapa langkah, tanda kapur pertama yang ia buat sudah tak terlihat lagi. Suara gamelan yang tadi terdengar jauh kini semakin jelas, bukan sekadar satu alat, tapi satu gending penuh. Ada suara kendang, bonang, dan gong besar yang bergetar dalam dada. Doni berhenti, menunduk. Rasanya tanahnya bergetar, gumamnya. Sinta menyorotkan cahaya ke tanah. Lumpur di bawah kaki mereka seperti hidup, berdenyut halus, seperti nadi. Tiba-tiba dari sela akar pohon besar muncul semburan angin dingin, diikuti suara bisikan. Wengi iki dudu kanggo manungsa. Malam ini bukan untuk manusia. Sinta mundur sambil menutup telinga. Raka, ayo balik. Tapi Raka terpaku. Wajahnya pucat. Aku lihat sesuatu di depan. Di ujung kabut, samar terlihat bayangan hitam. Bukan manusia. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus panjang dengan kepala tertunduk,
rambutnya menjuntai sampai tanah. Ia berdiri diam di tengah jalan, dan setiap kali gamelan berbunyi, tubuhnya bergetar pelan, seolah mengikuti irama. Sinta menjerit pelan. Tapi saat Raka menyorotkan senter, bayangan itu lenyap. Hanya tersisa bau dupa dan aroma anyir seperti darah besi. Doni menarik tangan Raka. Kita kembali ke mobil. Sekarang. Namun saat mereka berbalik, jalan yang tadi mereka lalui sudah berubah. Tidak ada tanda kapur. Tidak ada gerbang. Hanya pepohonan besar yang menutup arah pulang, seperti hutan itu menelan jalan mereka. Raka menghela napas berat. Alas Purwo, katanya tempat segala permulaan. Tapi kenapa rasanya seperti akhir segalanya? Bab 3. Pura yang tertutup kabut. Angin malam makin berat, membawa aroma belerang dan bunga kenanga. Hutan kini sunyi, kecuali suara ranting patah setiap kali mereka melangkah. Doni memegang kompas kecil yang jarumnya berputar gila, seolah menolak menunjukkan arah. Kompasnya rusak, gumamnya. Atau tempat ini memang gak mau ditemukan. Tiba-tiba kabut di depan mereka terbelah, memperlihatkan bayangan bangunan tua, sebuah pura kecil, berdiri miring di antara akar pohon besar. Pintu gerbangnya hampir runtuh, namun di pelataran depan masih tersisa sesajen lama, bunga kering, tempurung kelapa, dan dupa yang sudah menjadi abu. Sinta berbisik, kita beneran mau masuk. Raka mengangguk. Kalau ini benar pura yang disebut di catatan kakekku, mungkin disinilah rahasianya. Mereka melangkah pelan ke dalam. Begitu melewati gapura, hawa berubah drastis, dingin seperti di dalam gua, dan setiap suara langkah bergema lama, seolah dipantulkan oleh ruang yang tak terlihat. Di tengah halaman pura, ada arca tanpa kepala, tangannya menggenggam kendi batu. Dari lubang di leher arca itu keluar aliran air tipis yang terus menetes ke tanah, menimbulkan suara, tik, 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 yang menegangkan. Doni menyalakan lilin kecil di dekat arca. Cahaya temaram menari di dinding batu. Raka berlutut, menyentuh tanah di bawah arca, dan menemukan potongan kain merah yang sudah lapuk. Di ujung kain itu ada tulisan Jawa kuno yang nyaris tak terbaca. Sinta mendekat, mencoba memotret. Tapi kamera digitalnya langsung mati. Baterainya penuh tadi, katanya panik. Saat itu juga, terdengar suara langkah lain dari belakang mereka. Berat, perlahan. Sinta berbalik, tak ada siapa-siapa. Lalu angin berhembus kuat, meniup abu dupa di sesajen hingga membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu terdengar suara lirih, seperti perempuan menangis. Wis suwe aku nunggu. Sudah lama aku menunggu. Sinta tiba-tiba menunduk. Tubuhnya kaku. Raka memegang bahunya. Sinta, kamu kenapa? Perempuan itu mendongak perlahan, matanya kini hitam seluruhnya, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Sing melebu tanpa izin, ora bakal bali. Yang masuk tanpa izin, takkan kembali. Lilinnya padam seketika. Pura gelap total. Dan dari luar, suara gamelan itu kembali, kali ini lebih keras, lebih dekat, seperti dimainkan tepat di sekitar mereka. Bab 4. Gerbang yang terbuka. Raka menyalakan senter lagi dengan tangan gemetar. Cahayanya menyorot wajah Sinta yang kini dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang hitam menatap kosong ke arah arca tanpa kepala. Dari bibirnya keluar gumaman aneh, seperti doa dalam bahasa Jawa kuno. Kauruhana, ambrasta ing lemah, kauruhana. Doni menatap dengan wajah pucat. Itu mantra kuno, Ra. Mantra pemanggil roh penjaga tanah.
Aku pernah baca di naskah kuno UGM. Sinta kemudian melangkah perlahan ke depan Arca. Tangannya bergerak sendiri, menyentuh kendi batu yang digenggam patung itu. Tetesan air dari leher Arca mendadak berhenti. Hening, lalu tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan. Kabut yang tadinya menggantung mulai bergerak turun, seperti disedot ke arah bawah Arca. Raka mencoba menarik Sinta, tapi tangan gadis itu panas, benar-benar panas seperti bara. Sinta, lepasin itu. Namun Sinta menatap Raka dengan tatapan yang bukan miliknya. Kowe orang ngerti opo sing wis kau buka. Kau tak tahu apa yang sudah kau buka. Suara itu berat, bergema, seperti dua orang berbicara sekaligus dari satu tubuh. Tiba-tiba, dari tanah di depan Arca muncul retakan kecil, lalu terbuka perlahan seperti pintu. Dari dalamnya keluar hawa dingin bercampur aroma busuk yang menusuk hidung. Raka mundur. Doni, tutup retakannya. Tapi sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, dari dalam celah itu muncul bayangan hitam, merangkak keluar, bentuknya tak jelas, hanya seperti asap tebal dengan mata merah menyala. Ia berputar di sekitar Sinta, lalu menyusup masuk ke tubuhnya lewat mulut dan hidung. Sinta menjerit, panjang, memekakkan telinga. Suara itu bergema di seluruh hutan, dan seolah hutan membalas dengan bisikan 1000 suara. Wong saka jabawis nyentuh lawang. Orang luar telah menyentuh gerbang. Lilin-lilin di sekitar Arca menyala sendiri, satu persatu, tanpa ada yang menyalakan. Di udara, muncul simbol-simbol cahaya samar seperti aksara kuno yang berputar di atas kepala mereka. Doni berlutut, menunduk, ketakutan. Raka, ini bukan pura biasa. Ini, pura Lawang Sewu. Tempat perbatasan. Raka menatap Sinta yang kini tersenyum aneh, dengan darah menetes dari hidungnya. Kabeh sing melebu kene kudu nyerahke nyawa utawa jiwane. Setiap yang masuk ke sini harus menyerahkan nyawa atau jiwanya. Tanah di bawah kaki mereka retak semakin besar. Suara gamelan kini berubah, bukan lagi gending, tapi seperti suara logam dipukul dengan keras, disertai tawa lirih dari segala arah. Raka tahu satu hal, mereka baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Bab 5. Ritual Penutupan. Suara gamelan terus bergema di antara kabut, semakin cepat, semakin keras, seperti jantung hutan yang berdetak tak wajar. Raka menarik Doni menjauh dari retakan tanah yang kini memancarkan cahaya merah samar. Sinta berdiri di tepinya, tubuhnya gemetar, tapi matanya masih hitam, seolah dua bara menyala di wajah yang kini bukan wajahnya lagi. Wis telat, lawang wis kabuka. Sudah terlambat, gerbang sudah terbuka. Raka menelan ludah. Kalau gerbang terbuka, cara nutupnya pasti ada. Doni menatap sekeliling dengan panik. Teorinya ada, tapi harus ada pengganti. Gerbang yang dibuka dengan jiwa, harus ditutup dengan jiwa juga. Raka memandangi Sinta, sahabat yang kini bukan lagi dirinya. Enggak, pasti ada cara lain. Angin mendadak berhenti. Hening yang aneh. Bahkan serangga pun seolah lenyap. Dari dalam hutan, muncul sosok tua mengenakan jubah hitam, berjalan perlahan dengan tongkat dari akar pohon. Kulitnya keriput seperti daun kering, namun matanya jernih menatap mereka berdua. Kowe bocah kuta sing orang ngerti unggah-ungguh alas. Kalian anak kota yang tak tahu tata krama hutan. Raka dan Doni terdiam. Kakek, tolong kami. Teman kami kerasukan, pinta Raka. Orang tua itu tersenyum tipis. Ora sembarang roh sing melebu. Sing kuasani awak kanca kowe iku penunggu Lawang Purwo, roh paling tua,
paling ora gelem ditinggal. Bukan roh sembarangan yang masuk. Yang menguasai temanmu adalah penjaga gerbang Purwo, roh paling tua, paling enggan ditinggalkan. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari ujung tongkat keluar asap tipis berwarna kuning. Ana siji dalan nutup lawang iki. Tapi kudu ana sing ngorbanake napas, sing bakal ngiket maneh roh penjaga supaya turu. Doni menatap Raka dengan wajah putus asa. Dia maksudnya, seseorang harus mati di sini. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap Sinta yang kini mulai berjalan ke arah mereka. Langkahnya pelan namun pasti. Suara gamelan berubah jadi lirih, seperti musik pengantar tidur. Namun setiap dentingnya membuat dada Raka semakin sesak. Raka, suara Sinta terdengar, samar, seperti datang dari jauh. Tolong aku. Raka maju satu langkah. Sinta, lawan dia. Jangan biarkan dia menguasai kamu. Tapi roh di dalam tubuh Sinta tertawa. Sing melebu ora iso metu. Wong sing wis kabungkus jagat ora bakal bebas. Yang sudah masuk tak bisa keluar. Yang sudah terbungkus dunia ini takkan bebas. Kakek tua itu mulai melantunkan mantra. Suara gamelan berhenti seketika. Tanah bergetar keras. Akar-akar pohon keluar dari tanah seperti ular, melilit Arca tanpa kepala. Raka, seru Doni. Dia mulai ritualnya. Kalau mau menutup gerbang, harus ada yang ikut melingkar. Raka maju, memegang tangan kakek itu. Mereka berdua membentuk lingkaran di depan Arca, membaca mantra bersama. Sinta menjerit, tubuhnya melengkung tak wajar. Dari matanya keluar asap hitam pekat. Cahaya merah dari retakan tanah meredup perlahan, lalu padam, digantikan kilatan cahaya putih. Suara angin berputar hebat, lalu hutan kembali gelap. Semua hening. Sinta terjatuh ke tanah. Raka berlari menghampiri, mengguncang tubuhnya. Sinta, hei, bangun. Sinta. Namun Sinta hanya diam. Bibirnya biru, kulitnya dingin. Dari mulutnya keluar bisikan terakhir, sangat pelan, hampir tak terdengar. Wis tutup, tapi ora rampung. Sudah tertutup, tapi belum selesai. Raka menatap wajahnya, lalu ke arah pura yang kini sepi. Kakek tua itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan tongkatnya yang patah di tanah. Doni berdiri gemetar. Dia bilang belum selesai, apa maksudnya? Raka memandangi Arca tanpa kepala itu. Kini, untuk pertama kalinya sejak mereka datang, Arca itu tersenyum. Bab 6. Jalan yang tidak pernah sama. Kabut belum hilang, meski malam sudah hampir berganti pagi. Langit di atas hutan tetap kelabu, seolah matahari enggan menembus pohon-pohon purba itu. Raka memanggul tubuh Sinta di punggungnya. Langkahnya berat tapi mantap. Kita harus keluar. Sekarang. Doni berjalan di belakang, menggenggam tongkat milik kakek tua yang entah dari mana datangnya, entah kemana perginya. Mereka menandai jalan dengan sobekan baju, setiap 5 meter, berharap bisa tahu kalau mereka berputar di tempat. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, mereka kembali tiba di pura yang sama. Batu-batu Arca itu masih di situ. Tongkat yang tadi ditancapkan Raka kini patah di 2, dan di pelataran pura, sesajen baru sudah tersusun rapi. Doni terdiam. Ini, gak mungkin. Kita baru ninggalin tempat ini. Raka menatap sekitar. Mungkin kita muter tanpa sadar. Enggak, potong Doni cepat. Ini tempat yang sama, tapi, bukan yang sama. Kabut mulai berubah warna, dari putih jadi keabu-abuan, lalu ke merah samar seperti asap dupa bercampur darah.
Raka menatap Sinta yang masih tak sadarkan diri. Nafasnya lemah, tapi di lehernya muncul tanda aneh seperti ukiran, bentuk spiral yang berputar, mengarah ke bawah tulang selangka. Wis tutup, tapi ora rampung. Kata-kata terakhir Sinta kembali terngiang di kepala Raka. Doni jongkok, memperhatikan tanah di depan pura. Lihat ini, tanah yang tadinya retak kini tertutup sempurna, tapi di atasnya, muncul jejak kaki bukan manusia. Kakinya besar, bercakar 3, mengarah keluar pura. Dia keluar, gumam Doni pelan. Penjaga itu keluar sebelum gerbang tertutup sempurna. Raka menggigit bibir, menahan ketakutan. Tapi kalau gerbang udah ketutup, kenapa kita masih di sini? Angin berhembus pelan, membawa suara samar dari balik pepohonan. Bukan suara gamelan kali ini, tapi suara orang berdoa. Banyak, dalam bahasa Jawa halus kuno. Doni menyorotkan senter ke arah suara itu, tapi cahayanya hanya menembus gelap sejauh 1 meter. Dari balik kabut, tampak siluet manusia berdiri berjajar. Puluhan. Mereka memakai pakaian putih lusuh seperti kain kafan, wajah mereka datar, mata hitam kosong. Semua menghadap ke arah Raka dan Doni. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya serak tapi jelas. Gerbang wis ketutup, tapi sing metu kudu bali. Sing metu kudu bali. Lalu seluruh barisan itu mulai berjalan mendekat, perlahan, serempak, tanpa suara langkah. Raka panik, lari. Mereka berdua berlari sekuat tenaga ke arah barat, tapi hutan terus berubah bentuk. Jalan lurus jadi melingkar, pohon-pohon berpindah tempat. Doni menoleh ke belakang. Bayangan putih itu kini berlari juga, cepat, melayang di atas tanah. Raka, cepat. Namun sebelum mereka bisa jauh, tanah di depan mereka tiba-tiba terbuka, seperti rahang besar. Raka hampir terperosok, tapi berhasil menarik Sinta dan mundur. Di bawah lubang itu, ada sesuatu yang berputar pelan, seperti pusaran hitam dengan kilatan merah di dalamnya. Dan dari dalamnya terdengar suara. Siji wis metu, loro maneh kudu bali. 1 sudah keluar, 2 lagi harus kembali. Doni menatap Raka dengan wajah putus asa. Kita gak bisa keluar, Ra, kita udah di dalam dunia mereka. Bab 7. Asal yang terlupakan. Hutan kini benar-benar diam. Tak ada suara burung, tak ada desiran angin. Raka berdiri di tepi lubang besar itu, menatap pusaran gelap di bawah yang terus berputar. Sinta masih pingsan, tapi wajahnya pucat seperti tanpa darah. Doni duduk tak jauh, menatap kosong ke tanah. Ini bukan lagi dunia kita, bisik Doni. Raka tidak menjawab. Ia memandangi tongkat patah yang ditinggalkan kakek tua itu, dan menyadari, ukiran di batang tongkat itu sama dengan tanda spiral di leher Sinta. Sing metu kudu bali. Kata-kata itu kembali bergaung dari dalam hutan. Tapi kali ini, suara itu terdengar di dalam kepala mereka, bukan di telinga. Raka menatap sekeliling. Kabut perlahan berubah menjadi bayangan-bayangan samar, pura, wajah-wajah tua, dan seseorang yang ia kenal. Kakeknya, kakek Wiryo. Lelaki itu berdiri di tengah kabut, mengenakan pakaian adat hitam dengan selendang putih di bahu. Raka, suaranya berat tapi lembut. Kowe wis bali, nak. Kau sudah kembali, nak. Raka menatap dengan mata membesar. Kakek, kakek masih hidup. Kakek Wiryo tersenyum samar. Aku ora mati. Aku mung ora neng donyomu maneh. Aku sing dijaga ing kene. Aku tak mati. Aku hanya tak berada di duniamu lagi. Akulah yang dijaga di sini.
Doni menatap tak percaya. Jadi, dia. Dulu ne, aku sing buka lawang iki, potong sang kakek. Gawe gerbang antar jagat kanggo nyimpen sing ora kudune ana. Tapi wong-wong ora ngerti, saben lawang butuh penjaga. Aku sing dipilih dadi kuwi. Raka menggigil. Kakek, kenapa Sinta sampai kena? Amarga kowe sing nekani lawang iki. Roh penjaga mung nyentuh sing ana gandengane karo getihku. Lan saiki, darahmu wis dadi kunci anyar. Raka mundur setapak, menolak percaya. Aku gak ngerti, aku cuma mau nyari peninggalan kakek. Sing kowe golek kuwi ora barang, Ra. Sing kowe goleki iku asalmu dewe. Yang kau cari bukan benda, Raka. Yang kau cari adalah asalmu sendiri. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lembut, seperti tembang pengantar dari dunia lain. Kabut di sekitar mereka berubah jadi pemandangan masa lampau, hutan yang sama, tapi lebih terang, dengan manusia berpakaian kuno melakukan ritual di depan arca yang utuh. Arca itu berkepala Raka. Doni terperanjat. Raka, itu wajahmu. Kakek Wiryo menatapnya penuh makna. Getihmu nyambung karo penjaga Purwo. Kowe keturunan wong sing disumpahi dadi kunci lawang. Sing jaga lan sing dikurung, loro-lorone ana ing awakmu. Raka menatap arca itu lama. Lalu tiba-tiba, ia merasa dadanya berat. Suara-suara masuk ke kepalanya, bisikan, ratapan, doa. Matanya perlahan berubah, hitam di tengah, bersinar merah di tepinya. Aku, ngerti saiki, suaranya bergetar. Aku bagian dari penjaga itu. Doni panik. Raka, jangan biarin dia masukin kamu juga. Tapi Raka menatap Doni dengan pandangan kosong. Kalau aku gak jadi penjaganya, gerbang ini gak akan pernah tertutup. Kakek Wiryo mengangguk pelan. Siji kudu bali, lan iku kowe, Raka. Raka menatap tubuh Sinta yang terbaring tak sadarkan diri. Ia tersenyum samar. Kalau begitu, biarkan dia pulang. Ia melangkah ke tepi pusaran itu. Cahaya merah kini berputar kencang. Doni menjerit, mencoba menariknya, tapi angin mendorongnya mundur. Raka menatap ke arah kakeknya. Kakek, jaga dia dari sana. Aku bakal nunggu ing lawang. Raka menjatuhkan diri ke dalam pusaran. Sekejap sebelum tubuhnya hilang, suara gamelan berhenti total. Dan kabut, untuk pertama kalinya, menyingkapkan cahaya pagi. Sinta terbangun. Ia menatap Doni yang berlutut di sampingnya, menangis. Raka, di mana? Doni hanya menunjuk ke pura yang kini sepi, tanpa arca, tanpa retakan. Namun di tanah tempat Raka berdiri tadi, muncul tanda spiral baru, sama persis dengan yang ada di leher Sinta. Bab 8. Penjaga di antara dua dunia. Pagi akhirnya datang. Tapi cahaya yang menembus pepohonan alas Purwo bukanlah cahaya biasa, pucat, dingin, seperti sinar bulan yang tersesat di waktu siang. Sinta berjalan pelan di antara kabut yang menipis. Bajunya compang camping, wajahnya letih. Doni mengikuti di belakang, memegangi kamera yang entah bagaimana masih utuh. Mereka sudah berjalan berjam-jam, tapi hutan kini terasa berbeda, tenang, bahkan indah. Tak ada gamelan, tak ada bisikan, hanya suara dedaunan dan angin lembut yang seperti mengelus kulit. Doni, bisik Sinta, kita udah di luar, kan? Doni menatap peta lecek di tangannya. Seharusnya iya. Lihat, tanahnya udah kering. Gak ada kabut tebal lagi. Mereka terus berjalan sampai menemukan papan kayu besar di kejauhan. Taman Nasional Alas Purwo,
wilayah terlarang setelah senja. Sinta terhenti di depan tulisan itu. Air matanya menetes pelan. Berarti kita berhasil keluar. Doni mengangguk, tapi wajahnya muram. Ia memandangi tongkat patah yang dibawanya, tongkat milik kakek Wiryo. Berhasil, tapi gak semuanya, katanya pelan. Sinta menggenggam kalung kecil di lehernya. Tempat tanda spiral samar kini terlihat jelas di kulitnya. Setiap kali angin berhembus, tanda itu terasa hangat, seperti ada sesuatu yang berdenyut di bawahnya. Raka, ia berbisik. Saat itulah, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun di atas mereka bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang lewat. Lalu terdengar suara, lembut, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari udara. Sinta, wis rampung. Metua saka alas. Sinta, sudah selesai. Keluarlah dari hutan. Sinta menatap ke langit, matanya basah. Itu dia, Doni. Itu suara Raka. Doni menggigit bibir. Dia masih di sana, jadi penjaga. Sinta menunduk. Mungkin bukan cuma penjaga. Mungkin dia udah jadi bagian dari hutan ini. Ia menatap pepohonan yang berayun perlahan, seperti sedang mendengarkan. Mereka berdua kemudian melangkah meninggalkan gerbang. Begitu kaki mereka menginjak tanah luar, matahari tiba-tiba bersinar terang, hangat, dan nyata. Kabut di belakang mereka menghilang seolah tak pernah ada. Namun sebelum benar-benar pergi, Sinta menoleh sekali lagi ke arah dalam hutan. Di antara pepohonan, ia melihat sekilas siluet Raka, berdiri di samping arca tanpa kepala yang kini telah utuh kembali. Raka tersenyum, dan dari kejauhan terdengar satu ketukan gamelan, gong besar yang menggema lama, seolah menjadi tanda perjanjian baru. Sinta menutup mata, menunduk, lalu berbisik pelan. Jaga mereka, Raka, dan jaga dirimu di sana. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Hutan alas Purwo kembali sunyi, seolah tak pernah menyimpan apapun. Tapi angin yang lewat di antara daun jati membawa suara samar, nyanyian lembut, seperti seseorang yang masih berjaga di dunia yang lain. Sing melebu ora iso metu, nanging sing metu ora bakal lali. Yang masuk tak bisa keluar, tapi yang keluar takkan lupa.